Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murni Hermawati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, NIM 18, 19, 20, 10, 11, 28, dan juga Romardion Radiansyah NIM 20, 21, 10, 10, 11, 64, Siti Maisaroh NIM 20, 15, 10, 90, 10, 32, Elisa Febriana NIM 20, 17, 10, 30, 10, 46, dan Oifa Yasa Amanda NIM 20, 17, 10, 30, 10, 00. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami. Saya akan menjelaskan apakah hukum di Indonesia sudah cukup berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum. Semua orang sama di depan hukum yang juga disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Dengan adanya pasal ini pada UUD 1945 menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dan hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Seperti yang tercermin pada Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini, hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Setiap hari kita ceritakan kasus-kasus hukum yang diberitakan melalui media massa maupun media sosial. Sepertinya permasalahan penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap wajar di negeri ini. Jadi kesimpulannya, hukum di Indonesia masih berjalan belum cukup baik, tetapi juga tidak sangatlah buruk. Dikarenakan penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka terjadi penyelesaian kasus yang tidak adil. Berdasarkan sumber yang kami peroleh, itu Komnas mencatat sepanjang 2019 ada 2 perempuan yang menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Siti pun menyebut ada ketidakadilan dalam proses hukum penodaan agama yang melibatkan perempuan beragama minoritas ini. Kasus pertama yaitu dengan inisial M, perempuan Tionghoa beragama Buddha yang tinggal di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dituduh menodai agama karena mengeluhkan suara toa masjid yang kencang. Kemudian keluhan M ini menyebar dengan versi yang berbeda hingga berujung pada tindakan sekelompok orang merusak dan membakar vihara di Tanjung Balai. Pengadilan memvonis bahwa yang berinisial M ini menodai agama dan menghukumnya 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan 8 orang tersangka perusak dan membakar vihara ini hanya dihukum pidana rata-rata 1 bulan 16 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romardion Radiansyah dengan NIM 2021 10 10 11 64. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah yang menjadi permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia. Beberapa penyebab munculnya permasalahan hukum di Indonesia antara lain yang pertama yaitu lemahnya integrasi penegakan hukum. Jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integrasi penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materi. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya pemunculan kasus, misalnya saja korupsi di Indonesia. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah yaitu karena tidak ada pengawasan yang efektif
terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Yang ketiga yaitu hukum yang kurang jelas. Dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun, sayangnya di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multifasir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan perundang-undangan juga menjadi dari masalah hukum di Indonesia. Yang keempat yaitu kesadaran hukum masyarakat yang berkurang. Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak berkembang wilayah Indonesia yang melek terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terkait sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum. Yang kelima yaitu proses peradilan yang masih bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah. Hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun peraturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang berdasarkan status ekonomi dan sosial seseorang. Penyebab munculnya permasalahan hukum di Indonesia juga dapat disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang masih belum memihak kepada rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini masih lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibandingkan dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai, mulai dari batas wilayah laut, dari bangunan, hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini yang menyebabkan jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah. Kebijakan yang seringkali diputuskan oleh pihak terkait. Masih banyak persoalan-persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait yang sifat tidak komprehensif, ditambahi dan dikurangi sehingga membuat hasil hukum yang ada tidak bersifat adil. Nama saya Siti Mesarah, NIM 2015 1090 1032. Solusi dari permasalahan hukum adalah yang pertama itu tentang lemahnya integritas hukum. Itu bisa didapatkan solusinya dengan menanamkan karakter dari setiap lembaga peradilan, menanamkan sifat kejujuran, peningkatan kualitas dari lembaga peradilannya dan juga aparat penegakan hukumnya. Yang kedua, terdapat peraturan hukum yang masih kurang jelas. Nah, hukum tersebut perlu dirundingkan kembali, dirumuskan kembali mana saja hukum yang kurang jelas supaya ditemukan solusi dari hukum yang kurang jelas agar hukum tersebut bisa lebih baik lagi dan supaya berkeadilan. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kurang. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap hukum tersebut oleh lembaga yang berperan seperti aparat penegakan hukum harus lebih diperketat lagi. Terus harus menanamkan sifat kejujuran dari lembaga yang terkait seperti lembaga peradilan dan juga aparat penegakan hukum. Yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat, perlu dilakukan peningkatan atau penanaman moral karakter oleh masyarakat yang menanamkan bahwa hukum itu penting dan harus menanamkan solidaritas terhadap sesama. Yang berikutnya adalah terdapat lembaga terhadap peradilan yang masih kurang jelas. Peradilan yang masih kurang jelas tersebut dapat diberikan solusinya melalui
Peradilan tersebut harus terbuka, harus transparan, terbuka untuk umum, dan masyarakat bisa tahu bahwa mana saja hukum yang dirasa adil dan kurang adil. Jadi harus terbuka, transparan, dan juga perlu dilakukan pengawasan kembali terhadap hukum-hukum yang masih kurang jelas tersebut, terhadap peradilan yang masih dibingungkan. Jadi harus dilakukan pengawasan melalui penanaman sifat kejujuran, dan hukum tersebut harus transparan, terbuka oleh. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada forum yang disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.